Distribusi sampling dan estimasi oleh Muhammad Raksundani dan Maulana Hazim. Pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu konsep distribusi sampling, CLT dan standard error. Kedua, pengertian estimasi. Ketiga, estimasi titik. Keempat, estimasi selang. Distribusi sampel, CLT, dan standard error. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang distribusi sampel. Nah, jadi ini dapat dicontohkan dengan misalnya nih, kita punya satu populasi, anggap aja nomor bola. Nah, kan di populasi itu terdapat parameter tentang populasi tersebut. Nah, ini bisa berarti rata-rata, atau proporsi, atau modus, atau semacamnya. Nah, terkadang parameternya ini tuh tidak mudah untuk ditemukan kan, atau susah. Nah, jadi caranya itu kita mengambilkan sampel secara acak. Nah, kita tuh sampel ukuran N. Nah, dari sampel ini kita bisa menghitung statistikanya. Ya, entah itu mungkin kombinasi ataupun semacamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengambil sampel lain secara acak, ini tuh hasilnya tuh kemungkinan besar tidak sama. Nah, nanti jadi parameter statistiknya itu bisa acak ataupun tidak sama dengan perhitungan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba bayangkan di mana populasi kita tuh punya ada 3 bola. Ada 3 bola. Kita angkat bola nomor 1, bola nomor 2, bola nomor 3. Nah, populasi minnya atau rata-rata populasi itu dilambangkan seperti ini. Itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 per 3 sama dengan 2. Nah, ini populasi minnya. Nah, sedangkan kita mengambil bola itu secara mandiri atau secara independen. Nah, kita mengambil 2 secara acak. Kita anggap saja dengan populasi kita ambil bola 1 dan bola 2. Nah, kita bisa hitungkan berapa kemungkinannya. Itu minnya itu sama dengan 1,5. Nah, kita bisa ngelakuin lagi saya dengan 1 ataupun 1 dan 3. Nah, statistik minnya itu sama dengan 2. Nah, kita ini bisa ambil sebanyak-banyaknya. Nanti kita bisa bikin tabel. Maaf, bentar. Kita bikin tabel. Ini untuk N pilihan, atau kita pilihnya itu angka berapa aja. Terus ini buat minnya atau rata-rata. Nah, kita coba contohkan 1, 2, kasih 1, 2 juga bisa kan. Itu 1 dengan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 1, 2
dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1, 3 dengan 2, 3 dengan 3. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah kita hitung minnya. Jadi 1, 1,5, 2, 1,5, 2, 2,5, Sekarang kita coba untuk membuat tabel dari pilihan kita secara independen atau secara mandiri masing-masing. Nah, ini adalah N pilihan. Nah, ini adalah minnya atau rata-ratanya. Jadi kita contohkan, kita ambil 1 dan 2, 1 dan 1 dan 1 dan 1, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 1, 2 dan 2, 2 dan 3. Nah, ini kita coba 3 dan 1, 3 dan 2, 3 dan 3. Nah, ini kan nanti masing-masing akan mempunyai minnya sendiri, kita hitung. Jadi di sini itu minnya adalah 1, di sini 1,5, di sini 2, 1,5, ini 2, nah ini 2,5, ini 2, 2,5, dan ini 3. Nah, jadi nanti dari sini ini ya. Nah, jadi dari tabel ini kita bisa bikin grafik. Anggap saja lurus. Ini kita taruh 1, di sini 1,5, di sini 2 atau rata-ratanya, di sini 2,5, di sini 3. Nah, kita kan di sini lihat di sini terdapat kalau 1 itu hanya 1. Jadi kita bikin ini 1 itu hanya 1 kan di sini. Jadi kita bikin 1 itu di sini. Nah, habis 2,5 di dulu, berarti di atasnya lagi. 2 itu ada 3, berarti di atasnya lagi segini, seperti ini, seperti ini. Jadi kalau misalnya dibikin seperti ini kurang lebih tabelnya ya. Nah, kita coba lihat. Jadi kan di sini masing-masing sudah tertera kan kemungkinan keluarnya dari 9. Kita nomor 1 itu karena cuma ada 1, jadi kemungkinannya itu 1 kecil di sini. Untuk yang 1,5, maaf, 1,5 itu ada 2 kemungkinan, berarti sekitar di sini kita anggap saja.
Untuk 2 itu karena ada 3, satu kemungkinannya itu ada 3 di 9 atau 1/3. Itu berarti paling mungkin terjadi. Itu adalah kombinasi yang ada di tabel sebelah. Untuk 2,5 karena juga kemungkinannya 2 dari 9 itu di sini, dan 3 kemungkinannya cuma ada 1. Jadi ini adalah distribusi sampling atau grafik distribusi sampling dari sama dengan 2 dengan contoh yang tadi. Jadi central limit CTL atau central limit theorem adalah sebuah teori di mana semakin besar ukuran sampel, jadi CTL atau Central Limit Theorem adalah sebuah teori di mana semakin besar ukuran sampel, adalah semakin besar ukuran sampel, maka distribusi akan semakin normal. Nah, ini kita dapat buktikan dalam sebuah contoh. Jadi, kita misalkan dalam sebuah dadu berisi 6. Nah, kemungkinan untuk dapat dadu 1 itu, angka 1 itu tinggi, 2, 4, dan 5, 2 dan 4, 2 itu tidak mungkin, 4 itu 3 dan 4 mempunyai kemungkinan yang sama, dan 6 juga bukan sangat tinggi. Ya, yang seperti ini misalkan kita akan ambil sebuah sampel di mana n sama dengan 4. Jadi itu bisa berbentuk seperti sampel 1 itu adalah 1, 3, 4, dan 6. Sampel 2 itu bisa berbentuk seperti 3, 6, 1, 1. Sampel 3 berbentuk 6, 6, 1, 3. Nah, ya. Nah, jika ini maka kita dapat tentukan rata-ratanya 16. Ini X-nya adalah 4. Dan ini bisa menjadi 2,75. Ini dapat menjadi 4 lagi.
kita akan lakukan percobaan ini nanti sampai dengan S1000. Central limit theorem ini mengatakan bahwa sebagaimanapun nanti kita anggap saja titik-titik ini merupakan angka-angka ini atau sampai 1000. Nah, nanti itu walaupun akan banyak, nanti pasti semakin normal. Nah, ini kan karena jumlah sampelnya masih 4, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya N-nya mungkin bisa 1000, atau mungkin 1000, atau mungkin 10.000, itu maka distribusinya akan semakin normal. Nah, contoh lain misalnya kita dapat sebuah grafik yang acak. Anggap saja seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan rata-rata tambahan untuk lemang ini itu menunjukkan rata-rata secara keseluruhan. Sedangkan untuk ini itu menunjukkan rata-rata sampel. Ya, itu saja. Maaf tadi sebelumnya tidak disampaikan. Nah, jika misalnya kita mengambil N sebanyak 20. Apakah yang dimaksud dengan standar error? Jadi standar error pada dasarnya itu adalah standar deviasi jadi standar error itu pada dasarnya adalah standar error itu adalah standar deviasi dari distribusi sampel dari rata-rata sampel. Nah, rumusnya bagaimana? Jadi pada dasarnya rumus dari standar error adalah tau atau deviasi error itu sama dengan pada dasarnya ini. Contoh soal. Jadi sebut saja seorang itu minum sebanyak sekitar rata-rata 2
liter per hari dengan standar deviasi 0,7 liter. Nah, jika ada 50 orang dewasa membawa 110 liter air saat berpergian, kemungkinan untuk air habis itu adalah berapa? Nah, jadi kita dapat membuat grafiknya seperti ini. Nah, dengan standar, dengan rata-rata sama dengan 2. Nah, seperti ini. Dengan standar deviasi anggap aja karena di sini jadi standar deviasinya seperti itu. Nah, ini kan kita lihat bahwa dari soal itu standar deviasi adalah 0,7 liter. Nah, jadi kemungkinan kan kita sedang dipertanyakan kemungkinan 50 orang itu kehabisan. Jadi kita lihat P sama dengan habis, atau juga bisa ditulis P sama dengan ada yang menggunakan lebih banyak daripada 110 liter, atau juga bisa atau rata-rata dari penggunaan air yang dipakai itu jadi 110 per 50 itu sama dengan 2,2. Nah ya, jadi penggunaan itu lebih dari rata-rata yang diminum itu lebih dari 2,2 liter per orang. Nah, dengan menggunakan distribusi sampling, kita dapat menentukan persentase kemungkinan jadi menggunakan distribusi sampling kita dapat melihat distribusi sampling rata-rata ketika N sama dengan 50. Jadi kita seperti biasa kita bikin
grafik bikin grafik. Dengan rata-rata populasi itu dengan 2 liter. Nah, dengan standar deviasi itu sama dengan, dalam rumus ini itu sama dengan standar deviasi rata-rata itu standar deviasi rata-rata itu sama dengan standar deviasi per jumlah populasi per akar jumlah populasi. Nah, ini kan kita sudah lihat tadi, jadi 0,7 per akar dari 50. Nah, ini sudah dihitung menjadi 0,09 Jadi standar deviasi di sini adalah 2 liter. Jadi kemungkinan besar standar deviasi grafiknya itu akan seperti ini. Ya. Karena di sini itu adalah angka 2,2 dan kita harus mencari yang lebih dari 2,2. Yang 2,2. Jadi kita perlu mencari yang di sini. Ya. Itu caranya. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan perhitungan 2,2 kurang 2 per 0,299. Nah, ini untuk menentukan Z. Ini sama dengan Z-nya itu jadi sama dengan 2,02. Jadi
lagi P probabilitas di mana X akan lebih dari akan lebih dari 2, standar deviasi adalah sama dengan, jadi kalau misalnya kita menggunakan tabel Z, kita dapat bahwa itu sekitar 0,978. 783. Sudah itu, karena kita membutuhkan probabilitas dari semuanya, kita juga harus menghitung yang ini juga ya. Jadi kita harus menghitung 1 kurang 0,978 sama dengan 0,0172 atau sama dengan 2,17%. Pengertian estimasi. Estimasi adalah sebuah metode yang dapat memperkirakan nilai dari sebuah populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Nah, sedangkan itu adalah estimator adalah nilai penduga suatu perhitungan sebagai sampel yang digunakan untuk mengisi sebuah parameter. Estimasi titik merupakan pendugaan yang hanya terdiri dari satu nilai dan tidak memberikan tentang gambaran mengenai jarak nilai penduga terhadap parameter. Estimasi titik lebih mudah dalam perhitungan, tetapi hasil yang sama sering tidak memuaskan. Untuk menaksir parameter populasi karena hanya dapat diketahui benar atau salahnya saja. Estimasi titik dapat digunakan untuk mengadakan parameter populasi yang bentuk rata-rata populasi, proporsi sampel dengan proporsi populasi, dan yang lainnya. Rumus parameter dengan rata-rata, parameter dengan varian, parameter dengan proporsi, estimator titik dengan rata-rata, estimator titik dengan varian, estimator titik dengan proporsi. Contoh soal yang pertama. BPS telah melakukan survei tentang banyaknya rumah tangga yang termasuk golongan miskin di Indonesia. 1,14 juta rumah tangga dari 3,8 juta telah disurvei. Dan BPS menemukan bahwa 121.980 rumah tangga termasuk ke dalam golongan penduduk miskin. Maka tentukanlah estimasi titik untuk proporsi penduduk miskin di Indonesia. Pembahasan. Diketahui pada soal tersebut nilai X atau rumah tangga yang masuk ke dalam golongan miskin adalah sebesar 121.980. Sedangkan N atau banyaknya penduduk yang disurvei itu sebesar 1,14 juta. Yang ditanya adalah proporsi penduduk miskin di Indonesia. Jawabannya adalah P sama dengan X atau rumah tangga yang termasuk dalam golongan miskin dibagi N.
atau banyaknya penduduk yang disurvei. Itu sama dengan 121.980 dibagi 1.140.000 sama dengan 0,107, atau jika dipersenkan menjadi 10,7%. Maka diperkirakan 10,7% penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori miskin. Estimasi interval. Estimasi interval merupakan pendugaan yang dibatasi oleh dua nilai, yaitu nilai batas atas dan nilai batas bawah. Estimasi interval dapat dinotasikan dengan 100 dalam kurung 1 min alfa %. Estimasi interval juga dapat diinterpretasikan sebagai frekuensi yang relatif. Dari 100 kali pengambilan sampel akan diperoleh sebanyak 100 dalam kurung 1 min alfa % sampel yang membuat parameter populasi. Berikut adalah estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan atau confidence interval yang dapat disebut juga dengan 1 min alfa dikali 100%. Tingkat kepercayaannya ada 90% dengan skor Z 1,645, 95% dengan skor Z 1,960, tingkat kepercayaan 99% dengan skor Z 2,575. Contoh soal estimasi interval yang pertama. Seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Suatu sampel acak berukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah setiap harinya adalah 100 menit. Informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit. Berapakah estimasi interval jika tingkat kepercayaannya adalah 95%? Pembahasan soal nomor 1. Diketahui X sama dengan 100, simpangan baku sama dengan 20, N sama dengan 36. Tingkat kepercayaannya adalah 95%. Jadi Z adalah 1,96. Yang ditanya adalah estimasi interval dari nilai waktu rata-rata. Jadi jawabannya adalah X dikurang Z dikali simpangan baku per akar N kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan X tambah Z simpangan baku per akar N. Didapatkan 100 dikurang 1,996 dikali 20 per 6 kurang dari mu kurang dari 100 tambah 1,96 dikali 20 per 6. Lalu didapatkan hasil sebesar 93,47 kurang dari mu kurang dari 106,53. Lalu ada estimasi interval terhadap mu atau parameter populasi di populasi apabila simpangan bakunya tidak diketahui. Berikut adalah rumusnya. Lalu ada tabel distribusi T, yaitu dari baris 1 sampai 30 dan ada 5 kolom, yaitu 0,005, 0,01, 0,025, 0,05, dan 0,1. Lalu ada contoh soal kedua, yaitu nilai 10 mahasiswa kelas 3C adalah sebagai berikut: 58, 58, 43, 64, 47, 54, 59, 47, 60, dan 64. Nilai rata-rata mereka memiliki kepercayaan sebesar 95%. Maka tentukanlah estimasi intervalnya. Berikutnya adalah pembahasan dari contoh soal kedua. Contoh soal kedua memiliki 2 langkah. Yang pertama, menentukan rata-rata dari ke-10 nilai tersebut. Dari ke-10 nilai tersebut didapatkan total 554, dan jika dibagi 10 hasilnya 55,4,
dan itu adalah rata-rata dari ke-10 nilai tersebut. Lalu menentukan simpangan baku dari ke-10 nilai tersebut. Cara menentukan simpangan baku dari ke-10 nilai tersebut adalah akar dari masing-masing nilai dikurang rata-rata, yaitu 55,4, lalu dikuadratkan. Ketika sudah menemukan hasilnya, lalu dibagi n atau nilainya yaitu 10 dikurang 1, maka didapatkan hasilnya sebesar 7,4. Lalu menentukan alfa. Menentukan alfa caranya adalah 1 dikurang 95%, hasilnya adalah 5%, dan jika didesimalkan menjadi 0,05. Lalu ketika angka-angka tersebut sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah memasukkan angka tersebut ke dalam rumus, yaitu X min T min 1 dikurang alfa per 2 dikali simpangan baku dibagi akar N kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan X ditambah T N min 1 min alfa per 2 dikali simpangan baku per akar N. X atau rata-rata didapatkan dengan angka 55,4. Lalu T-nya adalah 9 karena N-nya adalah 10. Lalu kenapa bisa 2,262? Karena alfanya itu adalah 0,05 dibagi 2 dan didapatkan hasilnya 0,025. Lalu ketika disandingkan dengan tabel T, didapatkan angka sebesar 2,262. Lalu dikalikan dengan simpangan bakunya 7,4 dibagi akar N, yaitu akar total nilai sampel, kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan 55,4 ditambah 2,262 dikali 7,4 dibagi akar 10. Maka didapatkan estimasi intervalnya adalah 50,11 kurang dari sama dengan mu kurang dari sama dengan 60,69. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.